Bagaimana kita menampilkan diri kita ke luar. Kalau kita mau ngejual kan harus dibagus-bagusin. Kita membrand diri kita untuk orang-orang di sekitar. Goalsnya pengen cari kerja nih Untuk Oke. dijajaki lebih lanjut, Dulu ada istilahnya tuh don't judge a book by its cover. kita tuh nggak akan bisa memuaskan persepsi semua orang. Jadi diri kita sendiri juga versi yang terbaik. Tanggal sial itu selalu ada sih di kalender. Diri kita untuk publik. Kita pun memancing netizen untuk bereaksi. Kalau kita bisa mengatakan iya kepada orang lain, kenapa kita tidak bisa mengatakan tidak pada diri sendiri? Hai Bestie, it's a good day to meet you again. Balik lagi dong pastinya ya sama Bestie for your best life. Masih barengan aku Irvi, pasti yang hari ini akan menemani kamu dengan salah satu narasumber kita nih. Tapi sebelum kita ke narasumber nih Bestie, hari ini ada satu topik pembahasan yang menarik. Ya sebenarnya udah bisa lihat ya judulnya kan di bawah ya kan. Tapi yang penting banget dari topik ini adalah kenapa ya yang namanya personal branding itu penting sekali untuk jadi kunci kesuksesan kita, biar kita tuh dilirik sama perusahaan-perusahaan tempat kita ngelamar nantinya. Terutama buat kamu bestie-bestie yang sekarang sedang mempersiapkan untuk masuk ke dunia kerja gitu. Nah jadi gini nih ceritanya nih Bestie, lewat platform media sosial, jadi para penyedia kerja ini ya, mereka tuh bisa melihat cara kita berekspresi, mulai dari mengekspresikan perasaan kita, kemudian juga karakter diri kita. Nah ini yang dijadikan alat sama mereka untuk bisa menilai diri kita. Cocok gak sih sebenarnya kita sama perusahaannya mereka gitu. Bahkan ya based on research dari HCA Kanada, katanya nih Bestie, 28% manajer dari perusahaan itu menggunakan sosial media ini ya untuk mencari tahu informasi tentang kandidat pelamar di perusahaannya. Bahkan ada 47% dari para responden ini mengaku kalau mereka tuh nggak suka mewawancarai orang atau pelamar kerja gitu ya yang nggak ada media sosialnya, yang nggak bisa ditemuin secara online gitu. Mungkin mereka mikirnya hari gini nggak punya media sosial gitu kan. Makanya siapa nih di antara Bestie yang nggak punya media sosial? Ada gak sih anak-anak milenial atau Gen Z yang gak punya medsos? Mungkin punya kali ya, sebagian besar pasti ada. Karena penting banget Bestie. Tapi gimana ya cara kita untuk memaksimalkan media sosial kita itu untuk bisa membangun si personal branding kita itu ya supaya bagus. Bukan hanya terlihat sama circle kita aja, tapi tentunya untuk kebutuhan kita mencari pekerjaan misalnya gitu ya, atau yang lainnya. Atau yang mau cari mantu mungkin pasti searching dulu kan ke media sosial tuh. Gimana nih kira-kira calon mantunya, cocok apa enggak? Makanya harus dibangun yang namanya personal branding kan. Nah untuk itu kali ini aku udah bareng sama salah satu penyiar dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Teman-teman beasiswa semua pasti juga udah ngasing lagi sama Aldila Safitri. Hai Irvi. Kak Dila, apa kabar Kak Dila? Alhamdulillah baik. Cerah ya hari ini. Iya banget, namanya juga cewek-cewek ngumpul ya kan. Tapi kali ini obrolan kita adalah tentang personal branding nih Kak Dila. Ngomongin tentang personal branding tuh kayaknya zaman sekarang semua orang pengen ya punya personal branding yang bagus di media sosial gitu ya. Nah benar banget. Apalagi sekarang nih zamannya tuh medsos ya. Iya kan, Mau betul. spill-spill, mau kepo-kepo juga gampang lewat sosial media. Nah, makanya yang ditampilkan di sosial media itu kebanyakan adalah yang bagus-bagusnya aja kan biasanya. Kalau yang galau-galau mungkin keep-nya di story aja ya. Jadi 24 jam kelar. Tapi hati-hati juga. Kenapa tuh? Itu banyak juga tuh yang monitor lewat Instastory ya. Instastory. Iya bener, langsung di capture. Screenshot langsung kalau itu. Oke deh, tapi ini ngomong-ngomong soal personal branding nih Kak Dila, sebenarnya kenapa sih ini tuh penting untuk dunia profesional, terutama untuk teman-teman yang mau nyari kerja gitu Kak? Oke, yang namanya kalau kita lihat dulu ya, basicnya dari personal branding itu adalah bagaimana kita menampilkan diri kita ke luar. Iya. Bagaimana ibaratnya kalau kita adalah produk, bagaimana kita membranding produk atau diri kita sendiri kepada pasar. Iya, Nah, jadi pasar itu siapa? Ya lingkungan sekitar. nah itu siapa yang mau kita tuju gitu Siapa ya? yang kita mau tuju. Jadi misalnya kalau personal branding, kalau tadi kan dikatakan bisa dilihat dari sosmed, tapi sebenarnya itu hanya medium aja, hanya Oke. media saja. Karena sebenarnya apa yang melekat di diri kita, Iya. apakah itu cara berbicara, penampilan, atau bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu, dan pokoknya segala yang melekat lah di diri kita itu bisa menjadi salah satu branding atau kita membrand diri kita untuk orang-orang di sekitar. Oh gitu. Jadi ibaratnya kalau sebuah benda
benda atau dagangan gitu ya, kalau kita mau ngejual kan harus dibagus-bagusin. Bagaimana mereka tertarik loh. Iya, supaya orang tertarik gitu ya. Nggak harus bagus juga kali ya Kak ya. Sebenarnya gini, kalau sebenarnya secara umum ya, kalau bagaimana kita nge-brand itu, bagaimana kita menarik perhatian orang untuk ingin tahu lebih banyak. Betul. Misalnya dalam, anggaplah kita ini sebuah produk ya. Ketika packagingnya udah bagus, menarik, nah itu orang akan ingin tahunya lebih lagi, ini produk apa sih, isinya apa, dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang self branding atau personal branding ini, ya itu tadi, bagaimana kita nge-branding diri kita, terutama buat dunia profesional ya. Bisa kita lihat itu sebagai dunia kerja, orang bakal lihat nih sesuai nggak dengan yang mereka cari. Iya benar-benar. Nah, itu dia, ketika kita membranding diri kita, ya lihat dulu pasar apa yang akan kita sasar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita tujuannya, goalsnya pengen cari kerja nih. Nah, gitu pengen cari kerja, tentu branding yang kita tampilkan yaitu bagaimana kita bisa bersifat dan juga bersikap profesional. Betul. Kalau mereka lihat dari sosmed kita, ya lihatlah bagaimana CV yang kita lampirkan di sana. Dan mungkin hal-hal yang bersifat pribadi atau apa mungkin di-keep dulu ya. Betul. Jadi kalau bisa dilihat, orang bisa ngelihat nih orangnya memang bagus atau tidak, untuk dijajaki lebih lanjut untuk bergabung dalam perusahaannya mereka. Gitu. Jadi itu kayak satu layer dulu orang untuk mengenal kita gitu ya. Iya, karena sebelum orang tahu isi dalamnya, orang bakal menilai luarnya dulu kan. Iya. Nah, walaupun bukan berarti inner atau dalam itu nggak penting, itu sangat penting. Tapi untuk pandangan pertama, nah mereka akan melihat, harus menggoda. Iya, harus melihat dulu kan, betul. yang luarannya seperti apa, apakah menarik atau tidak. Betul. Jadi kalau misalnya dulu ada istilahnya tuh don't judge a book by its cover, kalau sekarang we do judge a book by its cover ya. Iya. Iya kan? Bisa dikatakan seperti itu, karena sebelum kita menjajaki lebih lanjut, ya orang akan melihat ini menarik atau tidak. Iya, benar. Baru mereka mau mengenal kita lebih dekat lagi. Iya, mengenal kita lebih dalam. Nah, salah satu dari personal branding itu mengajak orang mengenal kita lebih dalam loh. Iya. Jadi walaupun dalamannya packagingnya di dalam bagus, tapi packaging di luarnya enggak, ya gimana orang tertarik ya kan? Gimana orang mau kenal gitu ya? Tapi salah satunya kalau kita bisa lihat ya, kalau personal branding tadi, bahkan saat ini pencari para perusahaan itu akan menerapkan yang namanya, mereka tuh sampai ke kulit-kulitnya nih, apakah mereka bebas BI checking kah, itu di tracking loh sekarang. Betul. Kalau kita udah bermasalah misalnya sama dengan platform platform pembayaran, nah itu biasanya langsung di red flag anulir ya. Kalau anak sekarang bilangnya red flag gitu ya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya kita punya personal branding nih, kita udah tampilkan gitu. Mungkin nggak sih Kak, kalau orang itu nanti akan menangkapnya berbeda? Oh gitu pasti. Karena ibarat kata ya, kita tuh nggak akan bisa memuaskan persepsi semua orang. Iya, betul. Nah, misalnya nih kita ingin terlihat baik, terlihat bagus, tidak semua orang. Betul. Dari 10 paling 60 atau 70 orang yang iya. bisa menilai kita seperti itu. Karena ibarat sebuah benda yang dalam sebuah kotak kaca dan orang mengelilinginya. Nah, kita itu dilihat berdasarkan sudut pandang mereka. Iya, benar. Nah, orang yang melihat dari sebelah kiri ya pasti nggak akan melihat sisi kanan kita. Iya. Yang melihat kita dari depan nggak akan melihat sisi belakang kita. Betul. Begitu juga vice versanya. Oke. Nah, ini kayaknya apakah ada pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman yang pernah Kakak tahu deh gitu? Pengalaman tentang self branding. Orang yang kayak salah mengartikan self branding. Banyak itu. Setiap kita pasti seperti itu. Mungkin kalau orang melihat sekilas, wah, ini orangnya begini, padahal tidak. B misalnya kan, atau sebaliknya. Tapi itu sah-sah saja sih dalam kehidupan bersosial kita ya. Tapi bagaimana kita mematahkan stigma tersebut. Mematahkan stigma tersebut memang bukan perkara yang mudah ya. Tapi yang pasti be ourselves aja. Jadi diri kita sendiri. Memang branding kita ini bukan cuma buat validasi atau pencitraan. Iya, betul. Karena jadi diri kita sendiri juga versi yang terbaik gitu ya. Nah, benar. Karena kalau kita menciptakan self branding kan ada beberapa stepnya ya. Salah satunya yaitu munculkan versi terbaik kita. Nah, itu dia. Karena kalau kita jadi orang lain yang kayak totally different, kita nggak akan bisa bertahan kan? Nggak bisa. Paling misalnya nih contoh sosmednya bagus,
bersih semuanya, nggak ada pencitraannya bagus, wah dia orangnya personalnya bagus nih, versi sosmed. Sosial media, betul. Tapi ketika sudah berkomunikasi secara langsung, bisa kelihatan orang kosong, iya kosong atau zong ya gitu ya. Iya. Nah juga biasanya nih kalau sekarang sosmed tuh banyak loh digunakan sebagai tempat flexing. Iya, betul. Jadi hati-hati aja. Jadi nggak semuanya kita bisa lihat berdasarkan sosmed ya. Apalagi kalau kita memang mau nge-branding diri untuk misalnya mau cari pekerjaan lah misalnya. Oke, sosmed dibagusin. Iya. Yang di dalam kita misalnya improve our skill juga, knowledge-nya juga diimprove, attitude-nya juga dibagusin. Nah, jadi ketika orang melihat di sosmed dan dunia nyata, mereka tuh nggak shock gitu ya. Betul. Di sosmednya bagus, pas ketemu kosong gitu ya. Benar-benar. Nah, tadi Kak Dila sempat sebutin tuh step-step dalam kita membentuk personal branding ya Kak ya. Tadi udah ada stepnya tuh. Apa sebenarnya kalau dari awal tuh apa step-stepnya Kak? Oke, yang pertama kita harus tentukan citra diri apa sih yang kita tampilkan. Oke, nah, jadi kayak apakah orangnya kita mau menampilkan citra diri yang cheerful kah misalnya, atau orang profesional dan sebagainya. Dan juga kita harus kenali dulu nih keunikan apa ataupun juga apa sih main point yang akan kita up gitu. Oke, jadi misalnya nih kalau seseorang kayak contohnya boleh aku aja Kak? Boleh. Jadi kalau aku nih mau bikin personal branding di media sosial, mungkin aku tuh nyari fokusnya ke yang cheerful gitu ya, konten-konten yang maksudnya yang happy gitu ya Kak ya. Itu sesuaikan dengan apa kelebihan yang kita miliki. Iya, betul. Nah yang ketiga itu tentukan nih pasarnya siapa, targetnya siapa. Nah kalau ini mungkin tergantung tujuan kita juga ya Kak? Nah tujuannya apa, kalau mau misalnya menampilkan citra profesional memang untuk di dunia kerja, ya nggak mungkin dong yang terlalu playful ya. Iya, mungkin bisa cari hal yang bisa mengupgrade kinerja kita sih sebenarnya. Jadi seperti kayak, tadi nih, misalnya Irvi punya pencapaian apa di bidang akademis kah, atau di bidang sosial, yang mau di up boleh. Nah itu bagus sih, misalnya jadi poin lebih ketika orang melihat media sosial kita. Mungkin kayak misalnya aku pernah ikut lomba apa gitu bener. Bisa disertakan di situ juga, diposting di media sosial kita. Nah, selain itu jangan lupa untuk selalu upgrade dan kembangkan diri. Karena percuma dong ya kalau kita nih penampilan di personal branding kita di sosmed udah bagus, tapi ketika orang secara langsung berbicara ataupun ngobrol dengan kita, mereka nggak menemukan sisi yang kita jual di sosmed. Jadi ketahuan kalau sosmed dong. Itu fake ya. Iya, berarti itu cuman flexing doang ya kan, atau cuman zong akhirnya. Nah, jadi memang harus sih sebenarnya itu. Jadi harus sama ya. Apa yang kita tampilkan di media sosial, kalau bisa ketika orang ketemu secara personal dengan kita, itu juga yang akan mereka lihat dari diri kita. Benar sih sebenarnya. Tapi dari semua poin yang kalau saya yakin nih ya, itu berakar sih dari be ourselves sih, bagaimana diri kita sebenarnya. Karena mau sebaik apapun citra yang kita bangun, baik di sosial media dan sebagainya, ketika itu bukan diri kita yang seutuhnya, akan ada masanya sisi utuh atau sifat asli kita tuh bakal kelihatan. Iya benar. Ketika kita lupa nih, ibarat kita pakai topeng kan, lupa nih mau masang topengnya di suatu hari. Nah itu bakal kelihatan. Nah makanya itu harus ada keseimbangan yang kita tampilkan di sosmed dan juga apa adanya diri kita tuh seimbang benar gitu. Nah jangan lupa untuk selalu upgrade diri, baik itu skill ataupun juga kecerdasan emosional kita sendiri. Gitu. Jadi nih kalau misalnya diri kita tuh aslinya emang cheerful, berarti yang kita tampilkan di media sosial juga itu, tapi the best versionnya mungkin. Best gitu versionnya, iya. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan yaitu adalah kita bisa mempromosikan atau menyebarkan self branding kita ini di semua platform. Jangan sampai nih misalnya di IG kan, itu branding kita tuh seorang yang profesional. Nah, nggak taunya Irvi di TikTok jadilah alayer gitu ya. Ya joget-joget sama sound trending itu begitu. Mandi lumpur ya. Jadi itu nggak balance ya. Nggak balance, betul. Dan juga misalnya unggah story atau apa tetaplah bijak dalam bermedia sosial nih sebenarnya. Karena walau bagaimanapun ya kekhilafan itu pasti bisa terjadi kapan saja. Karena nggak ada tanggal ini ya,
tanggal sial itu selalu ada sih di kalender Iya, gitu. benar, nggak berwarna ya. Nggak Jadi kita nggak berwarna. tahu kapan datangnya. Itu jadi jangan sampai seperti itu sih. Dan luaskan yang namanya networking. Jadi kali networking juga penting sih. Yang bukan kita munafikan ya, tapi itu memang betul adanya dengan kita banyak teman, relasi, dan itu akan mempermudah kita mengakses banyak hal, terutama salah satunya kemungkinan di dunia usaha ataupun di dunia kerja. Iya, tapi kan kalau kita ngomongin tentang media sosial gitu ya Kak ya, itu juga sangat sensitif sama yang namanya kritik komentar orang kan. Oh, kita benar. membuka diri kita untuk publik itu namanya kan. Nah, pasti kita juga harus siap untuk menerima kritikan dan komentar orang. Benar. Nah, ngadepinnya gimana Kak? Kadang-kadang itu merusak mood ya. Mood kita gitu. Nah, itu akarnya dari mana? Dari apa yang kita tampilkan. Iya. Kalau misalnya kita tampilkan yang memang tidak beresiko dan baik-baik saja, mungkin kemungkinan walaupun ada itu nggak banyak yang akan memberikan hate speech ya. Oke. Tapi kalau kita pun memancing netizen untuk bereaksi, ya itu memang resikonya kan. Iya, Nah, iya, yang betul. kedua juga batasi itu yang namanya kita umbar hal-hal pribadi. Oh, Jadi ada sih batasan-batasan pribadi ketika kita bermedsos ya. Dengan kata lain, ada satu quote yang mengatakan kalau kita bisa mengatakan iya kepada orang lain, kenapa kita tidak bisa mengatakan tidak pada diri sendiri? Nah, dengan kata lain, ya tidaklah mengumbar hal-hal yang bersifat pribadi. Apakah itu ujaran kebencian kah ataupun masalah-masalah pribadi yang kita up ke medsos. Ya, karena itu orang akan menilai sih sejauh mana kematangan mental kita, mental seseorang. Nah, untuk para pencari kerja, nah ini juga harus jadi perhatian penting sih. Soalnya perusahaan-perusahaan ataupun yang membutuhkan karyawan juga akan melihat nih. Walaupun secara CV bagus, tapi kematangan mentalnya atau reaksinya ketika menghadapi suatu tekanan nggak bagus ya, itu bisa langsung di skip. Bisa langsung red flag juga ya untuk para pencari kerja gitu ya. Nah, bahaya sih sebenarnya kalau kita kayak membuka diri terlalu lebar untuk media, apalagi kalau sebenarnya kalau bisa dikatakan ibarat diri kita sebuah buku, biarlah orang tahu judul dan rangkumannya saja. Detail-detailnya. Nah, kalau mereka ingin tahu lebih detail, mereka kalau kita mau tahu lebih detail tentang sebuah buku, pasti kita apa? Kita beli kan? Kita beli. Atau kita pinjam, atau berusaha untuk mendekatkan diri dengan buku itu. Iya. Nah, itu juga yang akan dilakukan sama orang-orang tersebut. Nah, gitu benar. Ya. Jadi misalnya nama Irvi, Irvi orangnya begini secara umum. Betul. Tapi kalau ingin tahu Irvi yang sebenarnya, bersahabatlah, bertemanlah, atau mendekatlah. Mendekatlah, betul. Jadi kalau misalnya kita jadi seorang yang udah terbuka nih di masyarakat umum, di media, apakah kita harus menerima atau melawan komen-komen dan kritikan itu, atau biarin aja? Kalau komen negatif ya, sebenarnya komentar atau negatif statement dari orang-orang itu ada dua hal sih, seperti dua sisi mata pisau ya. Yang pertama itu sebagai motivasi buat kita, refleksi introspeksi buat kita. Yang kedua memang tujuannya untuk menjatuhkan. Kita harus bisa lihat dong. Ini sebenarnya maksud tujuannya kemana? Untuk apa? Siapa juga mungkin yang ngasih kali ya Kak? Iya, benar. Gitu nah, kalau memang ini bagus untuk kemajuan kita ke depan, kenapa tidak? Kritik dan saran itu kita jadikan bahan untuk introspeksi ya. Karena mereka yang anti kritik juga nggak akan maju gitu. Nah, kalau kita bereaksi berlebihan juga tidak bagus ya. Jadi kalau memang di dalam satu unggahan barangkali banyak nih komentar negatif, ya kita lihat dulu dong unggahan kita seperti apa. Apa memang harus disikapi secara serius atau tidak. Dan misalnya kalau memang ada hal sisi yang mungkin kurang dari diri kita, ya jadikan itu proses pembelajaran sebenarnya. Dan itu mungkin kita jadi tahu tuh, oh ternyata kita kurang ya di situ. Nah, iya. Kita jadi bisa improve ke depannya. Semakin kita sering improve, mendengarkan saran-saran positif. Betul. Nah, itu akan membuat kita menjadi lebih lebih valuable lagi gitu, lebih bernilai. Benar. Jadi penting ya Kak untuk kita ngebatasin diri kita antara apa yang mau kita citrakan sebagai profesional dan juga pribadi, hal-hal privasi kita. Ya, benar. Mungkin kalau sekarang kan banyak nih anak-anak muda yang punya second account ya. Second account adalah the real me gitu kan. Iya, benar. Yang memang diri another side of them gitu kan, tapi sisi-sisi the real gelapnya side-nya ya, the real side dan sisi gelapnya gitu.
Nah mungkin itu bisa jadi solusi juga sih. Mungkin mau ingin meluapkan juga, nggak tahan nih untuk meluapkan, ya udah bikin aja second account ya. Iya, benar juga. Ya orang nggak tahu siapa kita gitu. Tahu, tapi kalau memang untuk jualan ya, tanda kutip ya, kutip, untuk mempromosikan diri kita sebagai seorang profesional, ya postinglah yang bagus, yang memotivasi, yang memberikan edukasi juga untuk orang-orang yang melihat atau mengintip nih profil kita di sosmed. Oke, jadi kayaknya wajar sekarang kalau orang punya second account ya. Rasanya hampir dan butuh kali ya kan? Butuh untuk apresiasi diri ya. Betul. Nah, tapi kadang-kadang juga dalam kita mencitrakan diri kita secara positif ke masyarakat melalui media-media sosial kita, kadang-kadang mungkin kita juga pernah kepleset sekali dua kali lah gitu. Ya pasti. Nah itu memperbaikinya gimana, kita bisa rebranding lagi nggak tuh Kak? Nah sebenarnya untuk nge-rebranding itu ya, nah anggaplah ini sebuah produk. Ketika kita nge-rebranding sebuah produk, itu kita lihat apa sih kekurangan, salah kita di mana? Iya. Jangan denial juga ya. Iya benar. Oh ini salah kita di sini. Akui dulu ya. Akui dulu, jangan menyatakan atau menolak. Oh enggak, bukan salah gue, gitu enggak ya. Tapi memang terima dulu, memang ini sebuah kesalahan kita yang memang bisa kita untuk harus perbaiki lagi ke depannya gitu. Jadi enggak semata-mata, sebenarnya penerimaan itu yang susah. Iya betul. Susah menerima gitu ya. Susah menerima kalau kita melakukan kesalahan. Yang taunya tuh orang dong yang ngelakuin kesalahan. Iya, kalau orang mah kita bahkan dengan happy ya menyatakan itu. Tapi kalau kesalahannya sama diri kita agak sulit kita untuk menerimanya. Nah disitulah yang dimaksudnya keseimbangan emosional dan kecerdasan emosional kita bekerja, di mana kita bisa menerima kesalahan diri kita sendiri. Itu poin pertamanya. Nah tapi untuk nge-rebranding itu bisa lagi nggak kira-kira kita jadi bagus lagi gitu? Bisa. Kayak misalnya dulu ada kasusnya siapa yang paling deket lah ya, kasusnya Ariel dulu dengan brandnya yang sangat baik di masyarakat gitu ya, tiba-tiba terkena satu kasus, terus dia balik lagi, dia bisa nge-rebranding dirinya. Bisa. Gitu. Nah salah satunya yang tadi kita menerima kesalahan itu dan mencoba untuk memperbaiki. Memperbaikinya seperti apa? Ya kita mungkin harus sedikit bekerja keras ya untuk menciptakan diri kita versi yang sangat baik. Mungkin melalui karya kah atau melalui hal-hal positif lainnya, sehingga perlahan, slowly but sure ya, butuh waktu memang orang-orang akan orang akan melihat pencapaian kita saat ini dan bisa memahami kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Oke. Nah, itu kan tadi memperbaiki citra diri kita yang pernah rusak. Tapi kalau mau mengganti nih Kak, tadinya Irvi tuh anaknya cheerful. Sekarang Irvi mau membranding diri sebagai cewek kalem. Nah, sebenarnya ya itu bisa kita tanya langsung ke diri kita. Misalnya gini loh. Aslinya itu Irvi yang gimana nih? Yang cheerful apa yang kalem? Iya, yang cheerful. Yang cheerful, tapi tiba-tiba mau jadi kalem. Pengen jadi cewek kalem gitu, cewek baik gitu. Nah, itu mau di-brandingkan ya kan? Iya, mau nge-branding diri jadi yang baru gitu. Nah, itu tujuannya apa dulu? Kita tahu dulu dong tujuannya buat apa. Apakah untuk misalnya nih tujuannya untuk menaklukkan seseorang atau sekelompok massa misalnya gitu kan. Nah, itu yakin nggak ini memang datangnya dari hati? Tapi kalau cuman pencitraan, yakinlah itu tidak akan lama. Tidak akan lama ya. Ini juga mungkin akan berguna ya, kayak jadi aku kepikiran sama sekarang kan tahun politik ya. Nah, lagi banyak banget orang yang membranding dirinya sebagus-bagusnya gitu kan, baik itu di masyarakat ataupun di media sosial gitu. Kasih tips dong Kak untuk para caleg-caleg ini, gimana sih mereka biar bisa diterima sama masyarakat gitu. Sebenarnya mau sebagus apapun kita nge-branding, orang-orang itu bakal bisa melihat ini nih asli atau fake ya. Jadi bukan hanya buat caleg sih, buat kita semua sih sebenarnya, yaitu lakukan segala sesuatunya berdasarkan hati. Apa yang datang dari hati itu akan sampainya ke hati juga. Jadi misalnya berlawanan ya. Iya, misalnya tuh memang kalau kita mau tulus ya tulus aja, tanpa mengharapkan apapun. Dan yang pasti sih luruskan niat sih. Benar. Luruskan niat kita nih apa sebenarnya gitu. Itu dia. Karena itu ngaruh sama kalau misalnya kita dari hati, kerjanya juga nanti dari hati. Iya, gitu ya. Dan ketika kita mau misalnya melakukan berdekatan dengan sekelompok orang atau seorang,
Kalau kita memang pendekatannya personalnya memang pakai hati, ya itu bakal nyampainya ke mereka juga. Diterimanya dengan baik dengan ya, baik ya, menggunakan hati juga gitu. Iya benar banget, makanya habis ini kita akan langsung ini ya bongkar nih kayaknya. Aku nih bakal bongkar media sosial aku Kak, langsung bikin rebrandingnya Rebrandingnya baru ya. Irvi host podcast sekarang. Iya. Si paling hot post apa sih? Itu jadi belibet ya tuh, gimana mau nge-rebranding ya, ngomong aja belibet ya Allah. Tapi yang pasti sih nggak harus kita branding diri kita tuh wow mungkin sih. Oke. Ya udah sejalannya saja. Iya, Yang penting iya, kita iya, nggak iya. neko-neko ya kan. Betul, Kalau memang mau bagus ya bagus lah sesuai faktanya. Ya betul. Karena apapun itu yang memang pencitraan yang cuma butuh validasi biar terlihat keren ya. Ya yakinlah itu nggak akan bertahan ya. lama. Iya, lama-lama juga kita kayak capek sendiri ya. Capek sendiri. Kalau Bayangkan berapa bohong banyak gitu yang ya. harus kita puaskan. Iya betul. Ya udah deh kalau gitu kita mah jadi diri sendiri aja. Tapi balik lagi ke best versionnya kita ya Kak. Iya, Oke best deh, versionnya kalau gitu. siapa? Nggak usah ngikut-ngikut orang lah. Iyalah, jadi diri kita sendiri aja ya. Oke, makasih banyak Kak Dila. Oke, sama-sama Irvi. Thank you banget. Habis ini kita akan merebranding diri kita masing-masing kayaknya teman-teman Pro 2 ya. Sesuai tujuannya juga pasti ya Kak. Menjadi lebih baik tentunya ya. Itu dia. Nah kalau gitu Besti, jadi mulai sekarang yuk kita lihat lagi medsos kita seperti apa gitu ya. Udah sesuai gak sih sama citra diri yang ingin kita tampilkan gitu, yang ingin kita bangun. Karena semua itu bisa berpengaruh besar sama perjalanan karir kita ke depannya. Apalagi buat kita yang baru memulai karir, baru mau nyari kerja nih sekarang. Wah penting banget sih untuk membranding diri yang terbaik di media sosial kita biar bisa dilihat sama banyak orang gitu. Yaudah kalau gitu next kita bakal bahas apa lagi ya kira-kira ya Besti ya. Pokoknya jangan lupa nyalain loncengnya di sebelah mana ya kalau di YouTube ya? Ya di sebelah sana ya kan. Pokoknya nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau kita ada video baru. Jangan lupa untuk pantengin terus RRI YouTube-nya RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Playgo. Sampai ketemu lagi Besti. Bye bye.